Saya Khalifah, Dr. Muhammad Sontang Sihotang, akan menjelaskan materi tentang filsafat barat. Semoga kalian dapat mengerti, dengan materi yang saya sampaikan di dalam video ini. Selamat menonton. Setelah itu, saya akan menjelaskan pengertian filsafat barat terlebih dahulu. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa, dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Tokoh utama filsafat barat antara lain Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre. Dalam tradisi filsafat barat di Indonesia sendiri, yang notabene-nya adalah bekas jajahan bangsa Eropa Belanda, dikenal adanya pembidangan dalam filsafat, yang menyangkut tema tertentu. Tema-tema tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah itu, saya akan menyebutkan beberapa tokoh utama filsafat barat. Yang pertama adalah Wittgenstein. Wittgenstein mempunyai aliran analitik atau filsafat analitik, yang dikembangkan di negara-negara yang berbahasa Inggris, tetapi juga diteruskan di Polandia. Filsafat analitik menolak setiap bentuk filsafat yang berbau metafisik. Filsafat analitik menyerupai ilmu-ilmu alam yang empiris, sehingga kriteria yang berlaku dalam ilmu eksakta juga harus dapat diterapkan pada filsafat. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mempunyai aliran filsafat kritik yang tidak mau melewati batas kemungkinan pemikiran manusiawi. Rasionalisme dan empirisme ingin disintesakannya. Untuk itu ia membedakan akal, budi, rasio, dan pengalaman indrawi. Pengetahuan merupakan hasil kerjasama antara pengalaman indrawi yang a posteriori, keaktifan akal, dan faktor priori. Lalu tokoh utama filsafat barat yang ketiga adalah Thales. Thales lahir di Miletos pada tahun 626 sebelum Masehi. Dia terkenal dari pemikirannya untuk mencari arche atau prinsip. Menurutnya, dunia ini harus ada suatu prinsip yang mendasari berbagai fenomena, seperti pergantian musim, arus laut, jagat raya, dan sebagainya. Dan prinsip tersebut adalah air. Salah satu alasan mengapa ia memilih air adalah karena ia berpendapat bahwa panas dapat mengembalikan logam ke keadaan cair. Lalu air juga menunjukkan perubahan yang signifikan daripada elemen apapun yang dikenal pada saat itu, dan bisa dengan mudah diamati dalam tiga keadaan, yaitu cair, uap, dan es. Dalam bidang matematika, Thales juga terkenal akan teorinya yang menggunakan geometri, untuk menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Dia adalah individu pertama yang diketahui menggunakan penalaran deduktif, yang diterapkan pada geometri, dan yang diketahui telah menemukan penemuan bidang ilmu matematika. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Anaximenro. Anaximenro adalah seorang filsuf yang lahir pada 610 sebelum Masehi, di kota yang sama dengan Thales, yaitu Miletos. Anaximenro juga merupakan murid dari Thales. Sama seperti Thales, pemikiran Anaximandos juga mencari prinsip dunia. Meskipun Anaximenro merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximenro berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximenro mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu apeiron, atau abstrak, atau tidak bisa didefinisikan. Setelah itu, saya juga akan membahas zaman-zaman filsafat barat. Ada tiga zaman. Yang pertama adalah zaman klasik, yang kedua adalah zaman abad pertengahan, dan yang terakhir adalah zaman modern. Zaman klasik filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi. Untuk mencari jawaban atas pertanyaannya,
Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir, dari mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat, menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zaman abad pertengahan bagian pertama. Filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Pada masa ini, biasanya disebut masa kegelapan, karena pada masa itu gereja membelenggu kehidupan manusia. Masyarakat tidak lagi diberi kebebasan berpikir untuk mengembangkan potensinya. Semua hasil pemikiran manusia selalu diawasi oleh gereja. Kalau ada pemikiran yang menyimpang dari gereja, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Filsafat pada abad pertengahan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu awal skolastik, kejayaan skolastik, akhir skolastik. Zaman abad pertengahan bagian kedua, awal skolastik. Sutarjo Wiramiharja mengatakan bahwa zaman ini berhubungan dengan terjadinya perpindahan penduduk, yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan Kekaisaran Romawi, yang secara politik sudah mengalami kemerosotan. Walaupun demikian, masa ini merupakan kebangkitan pemikiran abad pertengahan, yang mana sebelumnya merosot karena kuatnya dominasi golongan gereja. Zaman abad pertengahan bagian ketiga, kejayaan skolastik. Kejayaan skolastik terjadi pada tahun 1200 sampai 1300. Pada masa ini bukan hanya filsuf Kristiani saja yang berkembang, tetapi juga pemikiran pada masa ini dipengaruhi oleh filsuf Islam. Masa ini juga disebut dengan masa berbunga karena muncul universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Zaman abad pertengahan bagian keempat, masa akhir skolastik. Runtuhnya masa skolastik ditandai dengan pemikiran William Ockham pada tahun 1285 sampai 1349. Dengan tulisan-tulisannya menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen, William Ockham merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian. Karena kepercayaan teologis tidak dapat mendemonstrasikan, ciri-ciri filsafat abad pertengahan adalah filsafat sudah diajarkan pada sekolah-sekolah, adanya pengaruh gereja. Pemikiran mereka berdasarkan keyakinan kepada doktrin gereja. Setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang zaman modern bagian pertama. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin kuat, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16, atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Pada masa filsafat modern ini, terdapat beberapa aliran yang berkembang pada masa itu, di antaranya yaitu zaman modern bagian kedua, aliran idealisme. Idealisme adalah suatu ajaran atau faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh atau sukma, atau jiwa, ide-ide dan pikiran, atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Zaman modern bagian ketiga, aliran materialisme. Materialisme merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau natur, atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Zaman modern bagian keempat, aliran dualisme. Dualisme adalah ajaran atau aliran, atau faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu, masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu, menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah, terdapat dalam diri manusia. Zaman modern bagian kelima, aliran intuisionalisme. Intuisionalisme adalah suatu aliran atau faham yang menganggap bahwa intuisi, atau naluri atau perasaan, adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
Intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Jadi intuisi adalah non-analitik dan tidak didasarkan, atau suatu pola berpikir tertentu, dan sering bercampur aduk dengan perasaan. Sekian video pembelajaran kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam video ini. Sampai jumpa di lain hari, terima kasih.